Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novanda Aristiawan, NIM 0486000494. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis web. Untuk soalnya sudah tertera di layar seperti ini. Untuk soal tugas, itu diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar. Lalu, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js, yaitu JavaScript, sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktek 3. Lalu pada tugas praktik 2, kita sudah membuat beberapa fitur asisten bahan ajar. Dan sekarang tugas teman-teman adalah merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom element dalam bentuk view komponen dan template. Namun tentunya ada beberapa hal yang ditambahkan untuk mencapai indikator penilaian. Langsung saja, untuk jawabannya sudah saya kerjakan terlebih dahulu. Sebelumnya saya menggunakan aplikasi VS Code, dan untuk kode-kodenya sudah saya kerjakan terlebih dahulu agar mempersingkat waktu saat mengerjakan. Lalu untuk saya sedikit jelaskan, di sini saya menggunakan HTML, JavaScript, dan untuk kode-kodenya seperti ini. Seperti ini. Oke. Contohnya seperti itu. Lalu kita akan ke aplikasi yang sudah dibuat melalui VS Code dan dengan kode HTML dan JavaScript. Kita ke terminal, lalu new terminal. Di sini kita ketik yaitu npm run dev. Ini bertujuan memunculkan aplikasi yang sudah saya buat. Lalu kita klik terlebih dahulu Ctrl plus klik. Baik, sudah keluar, dan di sini kita bisa mengakses melalui browser, yaitu 3 open in external browser. Sudah selesai. Lalu kita ke dashboard, yaitu melalui akun, dan di sini sudah saya buat akun terlebih dahulu, admin@d.ac.id, lalu password admin123. Login berhasil. Lanjut. Seperti ini tampilan dashboard aplikasi yang sudah dibuat. Lalu kita ke informasi bahan ajar. Ini sebagai contoh saja. Informasi bahan ajar ini bertujuan untuk melihat stok bahan ajar dan tampilan-tampilan bahan ajar. Kita sudah bisa mengakses, yaitu melihat stok yang kosong atau yang menipis, yaitu yang sedikit. Caranya ini kita klik, ini stok yang menipis. Lalu kita bisa mengakses dan mengurutkan berdasarkan judul, jumlah, harga. Seperti ini judul. Seperti ini. Lalu kita sudah bisa mengaksesnya. Lalu untuk menambahkan bahan ajar, contohnya seperti ini. Tambahkan bahan ajar, lalu kode MSIM 4309. Lalu judul pemrograman
berbasis web. Lalu kita pilih kategori, dan kategori untuk mata kuliah pemrograman berbasis web yaitu praktikum, dan pilih UPBJJ sebagai contoh Surabaya. Lalu pilih lokasi rak, kita pilih R1B2. Lalu untuk harga kita masukkan ini sebagai contoh 90.000. Jumlah stok bahan ajar yaitu anggap 30. Lalu kita simpan. Berhasil. Lalu yang kita tambahkan nanti muncul di sini pemrograman berbasis web. Seperti ini. Lalu untuk kita edit sebagai catatan yaitu mata kuliah berpraktik. Seperti ini. Maka sudah muncul terlebih dahulu status aman. Begitu untuk informasi stok bahan ajar atau menambahkan bahan ajar. Lalu kita ke tracking pengiriman. Tracking pengiriman ini bertujuan untuk melacak bahan ajar kita sampai mana, atau sudah sampai atau masih di perjalanan. Contohnya seperti ini, kita klik NIM 0486000494, lalu nama lengkap Setiawan, lalu pilih ekspedisi, reguler, ekspres bisa, paket, contoh seperti ini. Ini untuk tanggal kita sudah mengikuti tanggal yang sekarang. Lalu kita tambah DO baru, data berhasil disimpan. Seperti ini. Untuk cek apakah paket kita nyampe mana itu seperti ini, klik detail, data dibuat menunggu pengiriman. Seperti ini contohnya untuk menambahkan atau cara mengetahui paket kita berada di mana. Lalu ke histori transaksi pengajar seperti ini contohnya. Oke. Untuk selanjutnya kode contohnya seperti ini. Maka dari itu untuk tugas 3 sudah saya kerjakan, kurang lebihnya seperti yang saya jelaskan tadi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika salah menjelaskan atau kurang dalam menjelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.